Halo guys, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Rekapan kali ini tentang seorang anak ketujuh yang membantu gurunya dalam menangani penyihir jahat yang dibutakan oleh kebencian. Ya udah, yuk dimulai. Dimulai oleh seorang pemuda bernama Gregory yang sedang memenjarakan ratu penyihir bernama Melkin di suatu tempat. Beberapa tahun kemudian bertepatan saat bulan merah muncul, kekuatan Ratu Melkin semakin kuat dan berhasil kabur dari penjara tersebut tanpa diketahui oleh orang lain. Di sebuah desa, lonceng gereja berbunyi yang menandakan ada seseorang yang dirasuki. William yang mendengarnya pun mendatangi sebuah bar untuk memberitahukan kepada gurunya yang bernama Gregory tentang apa yang didengarnya. Tapi karena keadaan Gregory yang mabuk, Gregory sampai melupakan pekerjaannya yang telah lama ia lakukan. Jadi ya guys, sesudah dulu memenjarakan Ratu Melkin, Gregory jadi dukun yang mengusir roh jahat sama yang menangani penyihir gitu. Seseorang pria berusaha menyadarkan Gregory yang mabuk, tetapi Gregory malah berduel dengan pria tersebut. Saat sudah menyadarinya, Gregory dan William pun pergi mendatangi gereja. Dan tak disangka, orang yang kerasukan merupakan anak yang berusia 10 tahun. Saat Gregory menghampiri, anak tersebut berbicara seolah-olah dia adalah Ratu Melkin. Karena tidak mempercayai ucapan anak itu, Gregory memakaikan kalung yang diisikan air suci, yang kemudian anak itu berhasil disadarkan dan dibawa oleh orang tuanya. Roh jahat tadi merupakan Ratu Melkin. Ratu Melkin berusaha memikat William dengan tatapannya. Jika seseorang terpesona padanya, itu bisa membuatnya semakin kuat. Gregory pun menyadarkan William yang terus terkena tipu dayanya. Mereka pun mencoba menangkap Melkin. Tetapi percobaan pertama gagal. Saat mencoba cara yang kedua, Melkin berhasil ditangkap. Tetapi karena semakin kuat, Melkin berusaha kabur yang membuat William terseret olehnya. Gregory yang melihat William terdesak pun membantunya dan menaburkan bubur perak agar kekuatannya melemah. Setelah kembali menjadi manusia, Melkin akan dibakar di sebuah kurung. Tapi sayangnya, William berhasil ditarik oleh Melkin dan dibunuh dengan ekornya. Gregory yang melihatnya pun membuat emosi dan membakar tempat tersebut. Tetapi karena kekuatan yang semakin kuat, Melkin berhasil melarikan diri dengan menjadi seekor naga. Kita beralih kepada pemuda bernama Tom yang sedang berburu. Saat membidik, Tom digagalkan oleh adiknya yang bernama Kate. Saat memberi makan babi, Tom tiba-tiba gemetar karena mendapatkan penglihatannya yang akan terjadi selanjutnya. Tom pun berhasil ditenangkan oleh ibunya dan menyuruh Tom untuk menangkap babi yang lepas. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, Gregory akhirnya sampai di tujuan, yaitu di keluarga Ward. Ibunya yang mengetahui Gregory pun membiarkan masuk dan memberikan makanan. Setelah selesai, Gregory menanyakan tentang anak keluarga Ward yang ketujuh, dan akan memberikan tebusan untuk itu. Tom yang merupakan anak ketujuh pun memperkenalkan dirinya kepada Gregory. Kemudian Tom berbicara kepada ibunya bahwa dirinya melihat Gregory dalam penglihatan, juga memutuskan untuk ikut dengannya. Dan ibunya pun memberikan kalung miliknya kepada Tom. Be careful. Be wise. Pendant. Wear it. Always. Beralih cerita kepada Melkin mendatangi tempat tinggalnya. Dan saat bertemu adiknya yang bernama Lizzie, Melkin terkejut karena wajahnya yang melepuh. Karena kasihan, Melkin pun mengembalikannya seperti semula.
Dengan kekuatannya, Melkin merubah tempat tersebut menjadi enaun. Enaun guys, itu teh enak, nyaman. Taeta. Beralih ke Gregory dan Tom. Di perjalanan, mereka berhenti di sebuah desa untuk menyiapkan pembekalan. Gregory pergi ke sebuah tempat untuk membeli kebutuhan mengusir roh jahat. Sedangkan Tom pergi ke tempat lain untuk membeli bahan makanan. Ketika akan pergi, Tom melihat seorang wanita yang bernama Alice, yang dibawa oleh warga karena dianggap sebagai penyihir. Karena Alice pernah ada dalam penglihatannya, Tom pun menghentikan mereka dan mengatakan bahwa dirinya merupakan murid dari Gregory. Warga yang mendengarnya pun membiarkan Tom membawanya, dan Tom mendapatkan imbalan dari itu. Tetapi Tom malah membiarkan Alice pergi begitu saja. Saat menanyakan siapa Alice menyuruh Tom untuk tutup mata. Tapi nyatanya itu cara Alice untuk pergi dari Tom. Di sisi lain, Melkin mengundang semua para penyihir. Ketika di perjalanan menuju tempat Gregory menyimpan senjata, Tom melihat penglihatan yang akan terjadi dan membuatnya pingsan. Saat terbangun, Tom berada di perahu, tapi Tom dikejutkan oleh Hux, yaitu orang yang setia kepada Gregory. Setelah sampai, Tom sangat terpukau dengan semua yang ada. Mereka berdua menyiapkan semua yang dibutuhkan sebelum pergi ke Gunung Pandel, yang merupakan tempat Melkin bersembunyi. Tom bertanya berapa lama murid terakhirnya belajar semuanya. Dan Gregory menjawab bahwa murid terakhirnya belajar sampai 10 tahun. Tapi untuk Tom hanya 1 minggu karena akan muncul bulan merah, yang hanya terjadi dalam 1 abad. Dan menyuruh Tom untuk diam di kamarnya, karena mereka semua akan pergi setelah fajar. Saat tertidur, Tom mendengar sesuatu dan keluar mencari sumber suaranya. Tapi saat dibuka, ternyata itu hanya kerangka penjaga. Tapi sialnya, kerangka tadi mengejar dan menyerang Tom. Untungnya, Gregory datang membantu Tom dan membunuh kerangka tadi. Gregory marah karena ujian pertama Tom untuk berdiam di kamar pun gagal. Saat uji coba yang kedua pun, Tom tetap gagal, yang membuat Gregory ragu bahwa Tom merupakan anak ketujuh. Saat Gregory akan pergi, Tom melemparkan pedang. Meskipun meleset, Tom meminta agar Gregory mengajarkannya. Dan akhirnya, Gregory mengajarkan dan memberitahu semua yang dibutuhkan dalam segalanya. Salt and iron, they're crucial. Salt burns, iron bleeds. Got to get spells. Saat tertidur, Tom terbangun karena suara dengkuran dari tas dan melihat Alice sedang berenang. Kemudian, Alice menghampiri Tom. Saat memegang tangan Tom, muncullah percikan biru dan Alice mengatakan bahwa jika penyihir berjabat tangan dengan orang yang disukainya, maka akan mengeluarkan seperti itu. Alice juga mengatakan bahwa dirinya memang seorang penyihir, tetapi ayahnya adalah manusia. Lalu Tom menjawab, apakah Alice sedang memata-matainya? Alice pun menjawab, ya, untuk seseorang yang membenci manusia. Pada saat akan berciuman, mereka berdua digagalkan oleh suara dengkuran tas. Dan Alice pun menghilang begitu saja. Aduh, geser-kesep kalah gagal. Saat paginya, mereka didatangi prajurit untuk diundang ke desa Waled. Setelah sampai, ternyata mereka menyuruh untuk menangani penyihir yang bernama Urag. Penyihir Urag merupakan penyihir yang dapat berubah wujud menjadi beruang. Gregory menaburkan bubuk perak untuk merubah bentuknya menjadi manusia. Gregory pun terus menyerang Urag hingga Urag kesulitan saat melawan. Saat disuruh untuk membakar Urag, Tom tidak bisa melakukannya. Yang akhirnya Gregory memaki Tom karena hal tersebut.
Tom yang baperan seperti saya pun meninggalkan Gregory. Tom yang bersama Alice pun mengajak Alice untuk memulai hidup baru juga meninggalkan wilayah itu. Tapi Alice menolaknya karena tidak ada tempat yang lain. Tetapi saat itu juga Tom mendapatkan penglihatannya tentang Gregory. Dan akhirnya Tom meninggalkan Alice. Saat menemukan Gregory, Gregory mengatakan bahwa Tom seperti dirinya, sombong, tak mau mendengar, juga mencintai penyihir. Yang tak lain merupakan Melkin. Melkin tidak selamanya jahat, tapi ketakutan dan kebencian yang mengubah dia seperti itu setelah dia mengetahui bahwa Gregory telah menikah. Karena tak tahan melihat Gregory bahagia, Melkin membunuh istrinya yang bernama Rebecca. Dan ternyata scene di awal merupakan Melkin yang telah membunuh istrinya Gregory, yang akhirnya Gregory mengurung Melkin di suatu tempat dengan menipunya bahwa dirinya masih mencintai Melkin. Meskipun ada kesempatan membunuhnya, Gregory hanya mengurungnya karena mempunyai belas kasihan. Itulah sebabnya Gregory begitu keras kepada Tom untuk menghindari kesalahan yang sama. Saat menuju ke Gunung Pandel, mereka diserang oleh makhluk bawah tanah yang bernama Bogart. Mereka semua melarikan diri. Melihat ke sungai ada seseorang, mereka berdua terjun ke sungai. Karena Bogart benci dengan air, tapi nyatanya Gregory salah. Dan Bogart ikut terjun ke sungai. Mereka semua pun terpisah. Tapi sayangnya Tom diserang oleh Bogart. Tapi keberaniannya bertambah dan Tom berhasil membunuhnya. Namun sayangnya Tom ikut terjatuh bersama mayat Bogart. Saat sedang istirahat, datanglah Lizzie yang memperingatkan Tom tentang Alice. Saat akan membunuhnya, kalung itu bercahaya dan membantu Tom. Lizzie pun terkejut saat melihat kalung itu karena milik kakaknya, yaitu kalung Ambranstone. Saat bertemu Gregory, Gregory sangat bangga kepada Tom karena berhasil membunuh Bogart yang sulit dibunuh. Kemudian Tom bertanya tentang kalung yang diberikan ibunya dan mengapa ibunya memiliki kalung tersebut. Gregory menjawab bahwa itu kalung Ambranstone, jimat paling suci milik penyihir, yang membuat ilusi mereka seperti nyata. Gregory menceritakan bahwa dulu Melkin mempunyai jimat itu, tapi dicuri oleh penyihir lain. Beralih cerita pada Melkin, Alice yang tidak mau Tom terbunuh pun membuat perjanjian dengannya. Jika Alice mendapatkan kalung Ambranstone, Tom akan selamat. Melkin berhasil mengumpulkan para penyihir dan mereka semua pergi menghancurkan desa. Ibunya Tom yang berada di tempat tersebut pun berhasil membunuh salah satu penyihir. Namun, Melkin datang dan membunuh ibu Tom. Di sisi lain, Gregory meninggalkan Tom untuk memeriksa yang diucapkan Tas. Lalu Alice datang berubah pikiran dan mengajak Tom untuk kabur dengan ucapan-ucapan manis seorang wanita. Untungnya Gregory datang dan berhasil menahan Alice dan akan membunuhnya. Tapi Tom melepaskan Alice dan menyuruhnya untuk pergi. Gregory mengingatkan bahwa kalung Ambranstone dicuri olehnya. Tom pun pergi mencari keberadaan Alice. Tapi di perjalanan, Tom dicegah oleh penyihir radu dan pasukannya. Melihat Tom, akhirnya Gregory dan Tas membantunya. Saat akan pergi, mereka berhenti karena jalannya yang buntu. Saat Tas didorong oleh kayu dan terjatuh, Tom ditarik oleh pasukan raju yang akan terjatuh. Gregory yang membantu dengan tongkat pun dilepaskan oleh Tom. Dan Gregory berhasil ditangkap oleh raju. Di sisi lain, Tom berhasil selamat dan mendapatkan penglihatan tentang ibunya. Namun, tiba-tiba bayangan ibunya datang. Tom bertanya, bagaimana ibunya bisa ada di situ? Kemudian, ibunya menjawab bahwa dirinya gagal dalam melawan Melkin, dan juga sudah berada di dunia lain. Ibunya juga memberikan semangat,
bahwa Tom merupakan anak ketujuh juga anak seorang penyihir, dan hanya Tom yang bisa mengendalikan kalung Ambranstone juga menghilangkan semua kegelapan. Setelah tersadar, Tom menyelamatkan tas dan pergi menuju Gunung Pandel. Gregory dihadapkan dengan Melkin. Kemudian, Melkin meminta Gregory untuk bergabung dengannya. Gregory yang tadinya menolak pun tiba-tiba terhipnotis karena kekuatan Melkin yang semakin kuat setelah mendapatkan kembali kalung Ambranstone. Tapi tiba-tiba Alice mencuri kalung tersebut karena mengetahui Tom telah meninggal. Saat Gregory tersadar, Melkin pun melemparkannya. Menyadari kalung telah dicuri, Melkin pun mengejar Alice. Tapi Lizzie yang tidak mau anaknya dalam bahaya pun mencegahnya, yang membuat mereka saling melawan. Alice yang bersembunyi pun didatangi oleh Tom untuk menanyakan kalungnya. Tapi kalung itu telah hilang dari genggaman Alice. Mereka semua pun berusaha membantai semuanya. Saat Tom menemukan kalung Ambranstone, kekuatan Tom yang semakin meningkat pun berhasil membunuh beberapa penyihir. Gregory yang tadinya kewalahan melawan Raju pun berhasil membunuhnya. Perkelahian antara dua saudara pun tetap berlanjut, hingga akhirnya Lizzie dibunuh oleh kakaknya sendiri. Setelah itu, Melkin pun memasuki ruangan yang kemudian diikuti oleh Gregory dan akan menanganinya. Gregory mengatakan bahwa dirinya masih mencintai Melkin. Pada saat akan membunuhnya, Melkin menyadari dan akhirnya Melkin akan membunuh Gregory. Saat melihat Gregory nyawanya terancam, Tom pun berhasil melemparkan pisau tepat pada Melkin. Untuk memastikan bahwa Melkin sudah mati, Tom membakar tempat tersebut. Tom bertemu dengan Alice dan membicarakan tentang percikan biru yang hanya debu dan membiarkan Tom memilih kehidupan sesuai keinginannya. Saat akan pergi, Tom dicegah oleh Gregory untuk menyuruhnya tetap tinggal di situ. Dan Gregory yang akan pergi meninggalkan tempat itu dan menjadikan Tom sebagai penyelamat untuk yang membutuhkan, juga memberikan wejangan untuk tetap menggunakan aturan sesuai cara Tom sendiri. Dan tiba-tiba bel berbunyi menandakan seseorang membutuhkan bantuannya. Dan film pun selesai.